Sedang trending dua tokoh, yaitu yang pertama Gubernur Jawa Barat KDM Kang Deddy Mulyadi, dan kedua Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Jadi sebetulnya agile sendiri itu sampai saat ini belum bisa dicari satu kata khusus untuk terminologi agile. Saya kira agile hanya sekedar bekerja cepat, lincah, responsif, fleksibilitas tinggi. Nggak ke situ? Tidak, justru. Halo leader, jumpa lagi dengan saya Frans Budi Santika, dan kali ini saya nggak sendirian karena saya ditemani seorang tokoh muda, sahabat baik. Saya kenal beliau sudah cukup lama. Nama lengkapnya Putih Retno Ali, atau kalau dalam konteks ilmiah akademik, Dr. Insinyur Putih Retno Ali, STP, MBA, IPM, ASEAN Eng, ICP ACC, ICP BAF. Lengkap ya, panjang ya. Selamat datang Kak Putih. Terima kasih Kak Frans. Iya, halo, akhirnya berjumpa. Salam kenal semuanya. Sebetulnya sudah lama saya mengundang beliau, tapi justru bulan ini malah lebih tepat menurut saya karena sedang trending dua tokoh nasional, pemimpin di segmen nasional, yaitu yang pertama Gubernur Jawa Barat, siapa lagi kalau bukan KDM Kang Deddy Mulyadi, dan kedua Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Beliau benar-benar dua orang yang sangat diandalkan Pak Prabowo dalam menggeliatkan pembangunan di negeri ini. Dan Kang Deddy benar-benar menjadi mercusuar bagi para pemerintah daerah lainnya, menjadi benchmark lah lebih tepatnya. Dan kenapa saya undang Kak Putih sekarang untuk berdiskusi dengan kita? Ngomong-ngomong, kami manggil Kak itu biasa tradisi antar trainer dan konsultan. Kenapa saya undang Kak Putih? Karena beliau ini, yuk kita cek ya, background-nya doktor di IPB. Ya, betul. Ya, Agro-Industrial Engineering. Professional Education Program for Engineering lebih tepatnya ya. Dan di Prasetya Mulia S2-nya Master of Business Administration. Dan S1 Pajajaran University, Bachelor of Food Technology. Plus License ASEAN Engineering Registered, serta Registered Professional Engineering, STRI Indonesia. Nah, sebelum kita, satu lagi biar sekalian Kak Putih cerita. Kenapa saya undang beliau? Karena beliau ini punya spesialisasi di kata kuncinya agility. Saya mau bahas mengenai agile leadership dengan fokus pada dua tokoh yang saya sebut tadi. Oke, sebelum masuk ke sana Kak Putih, cerita dong mengenai latar belakang dirimu ini. Oke, tadi mungkin yang ada singkatan-singkatan itu kali ya Kak Frans ya. Jadi itu International Agile Coach. Yang mana tuh? ICP, Oke. Agile ICC. Apa singkatannya? Agile Coach Certification. ICP? ICP itu lembaga yang menyelenggarakannya. Oke, BAF tadi apa? Business Agility Foundation. Oh, Business Agility. Wah, cocok ya kita mengundang orang yang tepat. Karena agile, kata sederhananya kan lincah ya. Betul. Apakah ada hubungan kata lincah dengan agile itu? Oke. Jadi sebetulnya agile sendiri itu sampai saat ini Pak Frans belum bisa dicari satu kata khusus untuk terminologi agile. Karena kalau agile yang artinya ketangkasan, mohon maaf itu udah lebih dulu dipakai untuk pelatihan ketangkasan, misalnya berkuda, gitu. Kemudian hewan-hewan lainnya yang memang khusus gitu. Tetapi agile di sini adalah agile yang lahir dari software development industry. Di mana agile itu artinya a set of values and principles. Karena memang agile mengedepankan manusia, menekankan hubungan antar personal di dalam satu tim, organisasi, dan kemudian lingkup yang lebih besar lagi. Itu agile itu sebetulnya artinya itu. Dan customer centricity. Termasuk salah satunya servant leadership. Itu masuk dalam itu koridor sebuah agile. Iya. Saya kira agile hanya sekedar bekerja cepat, lincah, responsif, fleksibilitas tinggi. Nggak ke situ? Tidak, justru. Justru esensi dari agile adalah being agile, bukan doing agile, tapi being agile. Being agile artinya bisa beradaptasi dengan apapun situasi yang ada, apalagi perubahan zaman sekarang.
sampai saking cepatnya era VUCA tuh udah ketinggalan, Pak Frans. Oh, sudah lewat era VUCA. Sudah lewat. Jadi sekarang eranya sudah bukan VUCA lagi. Yaitu? Sekarang eranya itu brittle. Apa tuh? Brittle. Apa itu? Jadi brittle itu kayak gelombang gitu. Kita nggak bisa lihat tapi dia menggelombang gitu. Kemudian anxious. Kalau anxious itu kayak contohnya nih, apa yang terjadi di Ukraine. Sekarang setiap orang walaupun di belahan dunia yang berbeda itu khawatir banget. Bener-bener stres banget. Apa yang akan terjadi nih? Tarif antara China dan Amerika. sama Amerika. Kita di sini sampai ikut panik ya. Banyak banget diskusi-diskusi, kita juga ikut panik. Tapi yang tidak ada hubungannya secara langsung pun jadi bahkan apa ini gitu. Tukang parkir di jalan, Ya, ojek, betul, gitu. Yang nggak berdampak langsung ya. Betul. Tapi ikut membahas Betul. dan ikut concern. Iya. Nah terus kemudian kalau perubahan, kalau dulu kita kan perubahannya itu sifatnya masih bisa kita lihat. Apalagi kalau misalnya kita sering sebut business as usual. Sekarang nggak ada business as usual. Tiba-tiba bisnis ya udah out of market. Pelanggan-pelanggan tiba-tiba ngerasa kayaknya udah nggak relate deh sama saya. Nggak up to date lagi gitu ya? Nggak up to date, nggak relate sekarang. Oh lebih relate ya? Bukan soal Sekarang, up to date ya? Bukan, makanya agile itu menjadi sangat-sangat nyambung karena kata kuncinya adalah relate. Relate. Nanti akan kita kaitin sama dua tokoh ini, bagaimana kemudian mereka dirasa relate sama sebagian besar dari rakyat Indonesia. Jadi agile itu bukan hanya soal tangkas, lincah, fleksibel, terus adaptasi yang cepat, begitu ya? Iya. Tapi bahkan lebih luas dari itu. Nah, saya mau bawa Kak Putih langsung nih, menyorot dua sosok spesial yang sedang trending. Bahkan tidak hanya nasional, tapi juga global saya percaya. Kita bahas satu dulu deh, Menteri Pertanian dulu, Andi Amran Sulaiman. Tolong dong dibahas, disorot dari kacamata agility. Jadi kalau kita tadi bicara soal agile leadership, ada satu kata kunci lagi Pak Frans yang mungkin belum banyak orang yang bahas, yaitu yang tadi Pak Frans bilang, agility. Kalau agility itu adalah situation-nya sebetulnya. Bagaimana kemudian bisa respond and adapt. Itu adalah agility. Pak Amran bukan wajah baru di pemerintahan. Dari 2014 ya? Betul. Ya? Jadi sebetulnya Pak Amran wajah lama yang baru datang lagi kali ya. Mungkin kita bisa bilang seperti itu. Memiliki beberapa kriteria dan karakteristik yang kita bisa lihat dari sisi agile leadership dan juga ada salah satu yang saya mau angkat juga personal agility. Oh, personal agility. Yes. Wah, ini menarik. Ya. Personal agility yang membuat Pak Amran stay on the track. Presiden ganti, tapi Pak Amran tetap ada di circle. Artinya Pak Amran memiliki kemampuan untuk merespon dan beradaptasi dengan perubahan dan perbedaan kepemimpinan itu. Nah ini disebut personal agility. Karena seseorang yang memiliki personal agility itu ibaratnya kayak, kalau saya suka memandang luar biasa sekali, itu adalah rumput. Rumput itu bisa hidup kan dimanapun. Di semua musim ya? Di semua musim. Kemudian rumput itu juga kalau di dalam rumah yang bagus jadi bagus banget loh. Jadi sebenarnya tapi sama kan rumput. Ini tidak ada maksud untuk membandingkan Pak Amran dengan rumput tentunya gitu. Tapi filosofinya saja itu ya, analogi lah. Mungkin kalau teman-teman kayak apa sih barang ini agility ini kayak gorengan apa gitu Pak Frans, kayak Kak Frans sendiri misalnya kalau Kak Putih ini apaan sih ini gorengan apa, cemilan apa, karena di depan kita ada kopi nih. Jadi itu adalah agility, personal agility terutama karena dia levelnya tuh paling bawah personal agility. Setelah personal agility baru ada team agility, kemudian ada organization agility, business agility, dan terakhir nation agility. Oh, nasional pun, negara pun perlu ada nation agility. Betul. Ini yang dimiliki oleh Pak Amran. Pak Deddy juga memiliki personal agility loh. Tadinya menjadi kepala daerah yang lebih kecil. Mulai dari wakil bupati. Betul. Kemudian bupati. 2 periode pula. Betul. Sekarang ganti presiden, bisa jadi gubernur. Jadi beliau-beliau ini memiliki karakteristik apa?
Satu, keduanya sama-sama memiliki kemampuan untuk bisa relate. Untuk relate, itu kata Betul. kunci ya. Relate dengan orang zaman sekarang, kondisi zaman sekarang. Indonesia saat ini sayangnya sedang tidak terlalu baik-baik saja. Kalau punya kepala daerah atau pemimpin di bidang pertanian yang, mohon maaf, misalnya borjuis, tentu nggak relate kan? Tapi Pak Amran bisa turun ke bawah. Kang Deddy apalagi sampai ke sawah-sawah loh. Sampai masuk kali yang kotor. Sampai masuk ke kali yang penuh kotor dan sampah. segala macam gitu ya. Itu Pak Jokowi kayaknya nggak ngalami gitu deh. Mungkin ya Sampai mungkin. ke sawah ya. Kalau Pak Jokowi juga memang turun ke sawah. Cuma turun sampai sepinggang itu. Kali di Bekasi yang sangat kotor, saya sangat tahu di situ kadang lewat-lewat, itu menjijikkan. Ya. Tapi beliau bisa gitu ya, KDM itu. Dan itu kalau dari segi yang Bekasi itu sebetulnya menarik, Kak Frans, karena Bekasi itu kan mungkin kita bisa lihat, saya hanya mengambil apa yang ada di media gitu ya, bahwa Bekasi itu kan beberapa periode kemarin merasa dibedakan. Bagian dari Jawa Barat, tapi kayak bukan bagian dari Jawa Barat. Pengen masuk Jakarta juga bukan orang Jakarta Iya, gitu ya, planet terpisah ya. Tapi Kang Deddy kemudian merangkul mereka dengan cara yang seperti itu. Itu satu kriterianya, yaitu relate. Bahkan tahan dulu, kayaknya orang Bekasi sekarang lebih bangga deh daripada orang Jakarta. Banyak teman Bekasi begitu ngomongnya. Karena mereka punya gubernur KDM katanya. Benar. Sekarang lebih bangga, terus kayaknya kalau ngelihat di sosial media, kok banyak yang minta KDM di cloning ya, Kak Frans ya? Terus pindah ke jadi gubernur kami, jadi kepala daerah kami, dan seterusnya gitu. Jadi salah satu elemennya adalah relate tadi. Iya. Nah, relate hubungannya dengan flexibility apa? Flexibility itu adalah salah satu caranya. Karena untuk bisa relate tentu kan harus fleksibel. Iya. Jadi kalau tadi Kak Frans bilang tangkas, fleksibel, adalah hasil dari kemampuan untuk bisa merasakan dan kemudian beradaptasi. Artinya setelah merasakan, nggak cukup merasakan aja nih, Beradaptasi. tapi harus ada tindakan. Makanya kalau Kang Deddy turun ke sawah, kalau Pak Amran kemudian turun ke petani gitu. Bukan hanya sampai di merasakan doang, tapi ada satu tindakan. Itu yang disebut dengan agility. Boleh nggak saya tambahkan? Merasakan, lalu beradaptasi, kemudian merespon. Ya. Jadi respond and adapt. Itu kan semua kata kerja. Iya, nggak ada kata benda ini semua. Iya, dan kemudian nggak ada yang sifatnya apa ya? Pasif. Nggak ada. Ini semua artinya kegiatan melakukan sesuatu. Iya, ada dinamika, Ya. ada aktivitas. Yes. Itu yang pertama. Yang kedua, keterbukaan, openness. Kriteria yang selanjutnya yang dimiliki oleh kedua bapak-bapak ini adalah openness. Dulu pernah terjadi ya zaman Ahok dulu, sangat terbuka sampai kemudian gampang kelihatan kelemahannya dan itu istilahnya di framing dan membuat beliau jatuh saat itu ya. Nah, saya berharap KDM dan Amran jangan sampai ngalami seperti itulah. Tapi saya percaya mereka berdua bijak dan sudah belajar dari para pendahulu ya. Bisa jadi juga karena waktunya. Karena kan kalau kita bicarakan soal agility, itu kaitannya erat sekali dengan timing. Oh, itu kaitan dengan relate tadi. Iya, betul. Karena anak-anak zaman sekarang, anak-anak Gen Z, di mana mereka mayoritas, milenial yang kedua, itu memang sudah hidup di zaman yang serba digital. Artinya, istilah sindiran tanda kutip dari gubernur lain ya, Gubernur Kaltim ya, gubernur konten bagi KDM, justru malah menjadi blunder bagi dirinya. Betul. Karena kata konten itu relate dengan anak zaman sekarang. Sangat. Maka mestinya pejabat publik ya sudah kewajibannya untuk mengkomunikasikan setiap geliat kepemimpinannya begitu ya. Jadi pemimpin Anda nggak bisa memimpin dari belakang atau dari tempat tersembunyi. Entah introvert, extrovert, tampil di depan, komunikasikan bagaimana cara Anda memimpin.